Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelas astronomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan vektor. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang koordinat kartesian. Untuk koordinat kartesian 3 dimensi, terdapat 3 sumbu, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, gambarnya seperti ini ya. Yang anak panah ini menandakan arah positif, dan pangkalnya menandakan arah negatif. Jadi ini X positif, Y positif, Z positif, dan yang ini adalah Z negatif, Y negatif, dan X negatif yang ke arah sana. Nah, untuk memudahkan, biasanya digambarkan dengan menggunakan tangan kanan ya. Jadi, jari tunjuk ini sebagai arah X, terus jari tengah sebagai arah Y, ke arah sana, dan jempol sebagai arah Z, ke arah atas. Nah, penggambarannya boleh dibalik, tapi urutannya harus sama ya. Misalkan X-nya di sini, Y-nya ke arah sini, maka Z-nya ke arah bawah. Selanjutnya, nah kalau di koordinat kartesian 2 dimensi, kita mengenal ada 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau di koordinat 3 dimensi, itu kita mengenal ada 8 oktan. Jadi, setiap oktan itu adalah setiap ruang ya. Nah, ruang ini dipisahkan oleh bidang ya. Ada bidang XY, ada bidang XZ, dan ada bidang YZ. Untuk bidang XY itu terjadi ketika Z sama dengan 0, bidang XZ terjadi ketika Y sama dengan 0, dan bidang ZZ terjadi ketika X sama dengan 0. Nah, visualisasinya itu bisa dilihat seperti ini, seperti ruangan gitu ya. Selanjutnya, sekarang misalkan kita punya titik P, dengan P ini adalah A, B, C. Nah, ini berarti bahwa posisi P ini terletak pada X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Nah, maka jika kita gambarkan, itu seperti ini ya. Jadi, kita tarik dari origin ke arah X sebesar A, kemudian dari posisi ini kita tarik sebesar B ke arah Y, dan dari posisi ini kita tarik sebesar C ke arah Z gitu ya, ke arah Z positif gitu ya. Selanjutnya, jarak dua titik dalam koordinat kartesian. Nah, misalkan ada dua titik, yaitu titik P1 dengan posisinya adalah X1 dan Y1, dan titik P2 dengan posisinya adalah X2 dan Y2. P1 dan P2 ini berjarak D. Jarak antara P1 dan P2 dalam koordinat kartesian adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ini sama aja kayak akar selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat gitu. Nah, secara umum untuk koordinat 3 dimensi, jarak antara P1 dan P2 dalam koordinat kartesian adalah akar dari X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah untuk mendalami materi yang sudah saya ajari, adalah kita latihan soal. Posisi benda-benda langit dimodelkan di koordinat kartesius. Jika matahari berada pada posisi A, 1,3,5 SA, dan sebuah komet berada di posisi B, 2,7,12 SA, berapakah jarak komet dan matahari? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan jarak antara kedua benda ini adalah D, maka bisa kita hitung dengan rumus sebelumnya adalah XB kurang XA kuadrat ditambah YB kurang YA kuadrat ditambah ZB kurang ZA kuadrat. Nah, jika kita masukkan angkanya, akan kita peroleh 2 kurang 1 kuadrat ditambah 7 kurang 3 kuadrat ditambah 12 kurang 5 kuadrat. Jika kita hitung pakai kalkulator, didapat 8,124. Seperti ini ya. Selanjutnya, tentang pengenalan vektor. Nah, vektor itu mempunyai besar,
besar itu adalah panjangnya ini, panjang vektor, dan mempunyai arah. Arahnya biasanya ditunjukkan sebagai anak panah seperti ini. Itu ciri-ciri vektor ya. Misalkan diberikan titik A, A ini ada di posisi X1, Y1, dan Z1, dan posisi B yang di posisi X2, Y2, dan Z2, maka vektor A yang mempresentasikan vektor AB itu adalah X2 kurang X1 sebagai komponen X, Y2 kurang Y1 sebagai komponen Y, Z2 kurang Z1 sebagai komponen Z. Nah, vektor biasanya disimbolkan seperti ini. Jadi, vektor AB itu berarti kan pangkalnya di A, ujungnya di B, seperti ini ya. Kalau dalam penulisan, yang pakai tangan biasanya ada anak panah di atasnya, vektor AB gitu. Nah, kadang juga ini bisa dinyatakan sebagai vektor A, ada anak panahnya seperti ini. Nah, kalau dengan menggunakan komputer, itu bisa dinyatakan dengan huruf A tapi tebal gitu ya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh visualisasi dari vektor. Jadi, vektor AC yang ini, itu adalah vektor AB ditambah dengan vektor BC. Yang ini ya. Ini adalah visualisasi dari penjumlahan vektor secara visual. Nah, sebenarnya ini bisa dijelaskan menggunakan vektor posisi ya. Nah, misalkan di sini adalah pusat koordinat kartesius, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, posisi A itu berada di sini ya. Nah, misalkan ini adalah vektor A, seperti ini. Kemudian, posisi B di sini itu vektor B, dan posisi C adalah vektor C di sini ya. Maka AC ini vektor C dikurangi dengan vektor A, seperti ini ya. Kemudian vektor AB itu adalah vektor B dikurangi dengan vektor A. Dan vektor BC itu adalah vektor posisi yang C dikurangi dengan vektor B, seperti ini ya. Nah, sehingga jika kita mau mencari AC, kita bisa jumlahkan ini. AB ditambah BC, itu kan sama aja kayak vektor C dikurang vektor A, seperti ini. Ini tidak lain sama dengan vektor AC, seperti ini ya. Selanjutnya, masih di penjumlahan vektor secara visual. Nah, misalkan ada dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V, maka U ditambah V dapat diilustrasikan sebagai berikut. Seperti ini ya. Ini adalah penjumlahan dengan ilustrasi segitiga. Jadi, posisi awalnya di sini, ditambah dengan vektor U, posisi yang kedua di sini. Nah, posisi yang kedua ini ditambah dengan vektor V, akan menjadi posisi akhir di sini. Nah, vektor resultannya itu adalah vektor yang pertama sampai posisi akhir, sehingga yang ini ya, yang gambar merah ini ya, garis merah. Ini adalah aturan segitiga. Nah, kalau aturan jajar genjang itu kita menempatkan pangkal dari vektor ini di satu titik, yaitu titik awal di sini. Nah, kemudian resultannya adalah resultan dari keseluruhan vektor ini dengan aturan jajar genjang gitu ya, seperti ini. Dengan aturan segitiga atau jajar genjang itu akan menghasilkan hasil yang sama ya. Supaya lebih paham, marilah kita latihan soal ya. Nah, tuliskan kombinasi berikut dalam sebuah vektor. Jadi vektor AB ditambah dengan vektor BC. Vektor AB itu yang mana? Vektor AB kan yang ini kan. Ini adalah vektor AB. Ditambah dengan vektor BC. BC yang ini. Sehingga vektor resultannya adalah vektor AC kan. Seperti itu ya. Nah, kemudian soal yang kedua. Vektor DB itu kan yang ini. Vektor DB. Dikurangi vektor AB. Vektor AB kan yang ini. Ini AB. Nah,
Karena dikurangi, maka arahnya itu terbalik kan. Berarti kan ke sana arahnya. Sehingga resultannya adalah vektor dA. Nah, yang terakhir, vektor DC. DC kan ya ini. DC. Ditambah dengan CA. CA ke arah sana. Ditambah dengan AB. AB ke arah sana. Sehingga hasilnya adalah vektor DB. Seperti ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.